Peradaban Maya adalah sebuah peradaban di Mesoamerika yang dibangun oleh bangsa Maya. Peradaban ini dikenal akan aksara hieroglifnya dan juga seni rupa, arsitektur, matematika, kalender, dan keahlian astronominya. Peradaban Maya berkembang di wilayah Meksiko Tenggara, seluruh wilayah Guatemala dan Belize, serta bagian barat Honduras dan El Salvador. Kawasan ini terdiri dari dataran rendah di semenanjung Yucatan di utara, dan dataran tinggi Sierra Madre, yang terbentang dari negara bagian Chiapas di Meksiko, hingga Guatemala bagian selatan, dan El Salvador, serta dataran rendah di wilayah pesisir Samudra Pasifik di selatan. Dalam sejarahnya yang panjang, peradaban Maya tidak pernah disatukan, tidak seperti persekutuan tiga kaum Aztec ataupun kerajaan Inca. Sejarah mereka dimulai pada zaman arkaik, ketika peradaban Maya telah mengembangkan pertanian dan desa-desa. Masyarakat kompleks untuk pertama kalinya muncul pada zaman praklasik, dan pada masa ini pula orang Maya sudah mulai menanam jagung, kacang, labu dan cabai. Kota-kota Maya pertama mulai muncul sekitar tahun 750 sebelum Masehi, dan pada tahun 500 sebelum Masehi, kota-kota tersebut memiliki struktur-struktur monumental, termasuk kuil besar dengan tampak depan yang terbuat dari stuko. Sistem tulisan hieroglif untuk pertama kalinya digunakan di wilayah Maya pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada zaman praklasik akhir, banyak kota yang mengalami perkembangan pesat di wilayah cekungan Petén, sementara Kaminaljuyu menjadi kota yang penting di dataran tinggi Guatemala. Sejarah dimulai dari sekitar tahun 250 Masehi, peradaban Maya memasuki zaman klasik, yaitu zaman ketika orang-orang Maya mendirikan tugu-tugu besar dengan pahatan-pahatan yang mencantumkan tanggal dari kalender hitung panjang. Pada zaman ini juga muncul berbagai negara kota besar yang saling terhubung dalam jaringan perdagangan yang rumit. Di dataran rendah Maya terdapat dua kota besar yang menjadi musuh bebuyutan, yaitu Tikal dan Calakmul. Pada zaman klasik, kota Teotihuacan di Meksiko Tengah juga melakukan campur tangan dalam politik dinasti di peradaban Maya. Akan tetapi, pada abad ke-9 terjadi peristiwa keruntuhan Maya klasik, sehingga kota-kota Maya pun ditinggalkan, dan para penduduk berpindah ke arah utara. Kemudian pada zaman pasca klasik, kota Chichen Itza mengalami kebangkitan di utara, dan kerajaan Quiche di dataran tinggi Guatemala juga berhasil memperluas wilayahnya. Pada abad ke-16 Imperium Spanyol menjajah wilayah Mesoamerika, dan setelah berlangsungnya upaya penaklukan yang panjang, kota terakhir Maya yaitu Nochpetén jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1697. Pada zaman klasik kekuasaan, ada di tangan raja-raja yang memerintah di negara kotanya masing-masing, dengan konsep Raja Dewata yang bertindak sebagai penengah antara dunia nyata dengan dunia gaib. Jabatan raja diturunkan secara patrilineal kepada anak laki-laki sulung. Calon raja diharapkan menjadi seorang pemimpin perang yang andal. Politik Maya didominasi oleh sistem patronasi yang tertutup, walaupun sistem politik setiap negara kota tidak selalu sama. Pada zaman klasik akhir, golongan ningrat menjadi semakin kuat, sehingga mengurangi kekuasaan Raja Dewata. Peradaban Maya mengembangkan karya seni dari bahan-bahan tahan lama maupun tidak tahan lama, seperti kayu, giok, obsidian, batu, dan stuko. Karya seninya juga bermacam-macam, mulai dari pahatan, keramik hingga lukisan dinding. Kota-kota Maya tidak memiliki perencanaan yang terpusat, dan bangunan-bangunan baru didirikan sesuka hati. Pusat kotanya terdiri dari pusat pemerintahan dan upacara yang dikelilingi oleh daerah permukiman. Berbagai wilayah kota dihubungkan oleh jalan. Bangunan-bangunan utama di kota-kota Maya meliputi istana, kuil, piramida, lapangan bola, dan bangunan-bangunan untuk melakukan pengamatan benda langit. Peradaban Maya memiliki golongan elit yang melek huruf, dan mereka telah mengembangkan sistem tulisan hieroglif yang rumit. Mereka mencatat sejarah dan keterangan mengenai ritual di dalam buku-buku, tetapi sebagian besar telah dihancurkan penjajah Spanyol. Saat ini, hanya ada 3 buku yang telah disepakati oleh ilmuwan berasal dari peradaban Maya. Terdapat pula banyak sekali contoh teks Maya dalam bentuk prasasti dan keramik. Salah satu pencapaian bangsa Maya yang lain adalah dalam mengembangkan kalender ritual yang rumit, dan juga menjadi salah satu peradaban pertama yang mengenal angka 0. Orang Maya juga dikenal melakukan pengorbanan manusia yang didasari atas keyakinan bahwa ritual darah diperlukan untuk memuaskan para dewa. Mesoamerika. Peradaban Maya berkembang di wilayah Mesoamerika, yang terbentang dari Meksiko Utara sampai Amerika Tengah bagian selatan. Mesoamerika merupakan salah satu tunas peradaban di dunia.
Wilayah Mesoamerika mengalami serangkaian perkembangan budaya yang meliputi masyarakat kompleks, pertanian, kota, arsitektur monumental, aksara, dan sistem kalender. Beberapa ciri peradaban Mesoamerika adalah pengetahuan astronomi, pengorbanan manusia dan darah, serta mitologi yang membagi dunia, tidak hanya menjadi 4 bagian yang sejalan dengan arah mata angin, tetapi juga menjadi 3, yaitu dunia langit, dunia bumi, dan dunia bawah. Pada 6000 sebelum Masehi, para penduduk Mesoamerika mulai melakukan domestikasi tumbuhan, dan proses ini menghasilkan masyarakat pertanian yang menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Iklim yang beragam menghasilkan jenis tanaman yang juga beraneka ragam, tetapi semua wilayah di Mesoamerika memiliki beberapa tanaman utama, yaitu jagung, kacang, dan labu. Semua peradaban di Mesoamerika memiliki teknologi zaman batu. Setelah tahun 1000 Masehi, perunggu, perak, dan emas mulai ditempa. Wilayah Mesoamerika tidak memiliki hewan pekerja, belum menemukan roda, dan hanya memiliki segelintir hewan hasil domestikasi. Transportasi utama di Mesoamerika pada zaman dahulu adalah dengan berjalan kaki, atau menggunakan kano. Orang-orang di Mesoamerika percaya bahwa dunia itu tidak bersahabat bagi manusia, dan diperintah oleh dewa-dewi yang tidak dapat diprediksi. Keanekaragaman Mesoamerika juga merupakan kawasan dengan keanekaragaman bahasa, dan sebagian besar bahasa-bahasa di kawasan tersebut tergolong ke dalam beberapa rumpun bahasa, seperti rumpun bahasa Maya, Mixtezocue, Otomanguea, dan Uto-Aztec. Terdapat pula beberapa bahasa yang merupakan bahasa isolat. Kawasan bahasa Mesoamerika sendiri memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu banyaknya kata serapan dan penggunaan sistem bilangan per 20-an. Wilayah peradaban Maya mencakup sepertiga kawasan Mesoamerika, dan orang-orang Maya juga menjalin hubungan dengan peradaban-peradaban tetangga seperti Olmec, Mixtec, Teotihuacan, dan Aztec. Pada zaman klasik awal kota Tikal dan Caminaljuyu merupakan pusat suatu jaringan yang terbentang, hingga keluar wilayah Maya di dataran tinggi Meksiko Tengah. Pada saat yang sama pengaruh Maya juga dapat ditemui di Tetitla, di Teotihuacan. Pada abad ke-9 mural di Cacaxtla, dilukis dengan gaya Maya. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan kawasan Maya yang kuat setelah jatuhnya Teotihuacan dan terjadinya perpecahan politik di dataran tinggi Meksiko, atau sebagai cara untuk mengungkapkan bahwa penduduk kota tersebut memiliki asal-usul Maya. Sementara itu kota Maya di Chichen Itza dan ibu kota Toltec di Tula diduga memiliki hubungan yang sangat erat. Definisi permulaan dan akhir suatu zaman tidak selalu sama, tergantung pada penulisnya, dan perbedaannya bahkan bisa mencapai rentang waktu 1 abad.